Bang. Woi. Mobil mau jadi nih. Mau direview nggak nih? Mau gimana ya? Ini nih tuh. Ini nih. Iya, keburu hujan. Yo. Udah. Yo. Halo Bang. Halo. Nih gue mau bikin video nih buat YouTube Tantom Garage nih ya. Iya. Boleh nggak sih perkenalan dulu gitu kan? Abang siapa? Terus Tantom Garage nih berdirinya kapan? Terus progresnya apa aja sih dari Tantom Garage ini? Terus yang sekarang nih yang mau direview apa? Oke. Gua Tamrin. Biasa teman-teman sapa sih Abang, Bang Tamrin kali ya. Bengkel Tamtam Garage dibangun 2018 awal. Kalau bengkelnya sendiri beralamat di wilayah Tegal Gubuk, Arjawinangun. Tepatnya di Beten Mutiara Danau Gintung, nomor 1. Terus apa lagi ya? Garapan ya? Nah, garapan yang lagi digarap nih apa aja sih? Garapan yang lagi digarap ada beberapa sih. Salah satunya kali yang di belakang ya, Accord. Nah. Yang bentar lagi mau keluar. Cuman Accord ini gue punya julukan, Apa tuh? Drakor. Apa tuh drakor tuh? Drama Accord. Oke, apa sih? Kenapa sih dibikin apa ya? Dibikin nama drakor itu tuh? Gue jujur aja ya, ini salah satu Accord yang dibangunnya lama. Berapa tahun tuh? Kalau ownernya sih janji ke gua, angkanya disebut. Sebut. Apa nih? Nominal. Nominal. Boleh. Transparan aja, transparan. Transparan ya. Kita disclaimer dulu nih. Kita cuma pengen memberikan suatu edukasi aja ya. Maksudnya ke depan buat teman-teman modifikasi, teman-teman modifikator kalau misalkan mau garap mobil, paling tidak sesuaikanlah budget, kemudian kira-kira kekuatan nominal kita berapa, jangan sampai merugikan bengkelnya. Apalagi kalau misalkan udah nyeret-nyeret orang tua. Lu tahu sendiri kan tadi? Iya, Tahu kan? Iya, tahu, Siapa yang datang tahu kan? Tahu. Nah, intinya si owner sih minta penggarapan 1 tahun itu dengan nominal 100 juta. 100 juta. Dan sekarang lu tahu udah berapa tahun mobil ini? Berapa tuh? Bulan Februari nanti, pertengahan, Ya? itu sudah genap 2 tahun. Gila. Oke deh. Kalau masalah itu nanti curhatnya nanti aja dulu dah. Curhat nanti dulu. Buat yang digarap dari Accord ini nih Bang ya. Iya. Itu apa aja sih? Interior dulu deh, interior. Kalau misalkan udah ngomongin konsep-konsep seperti itu, apalagi udah ada waktu 1 tahun dan angkanya itu bisa dibilang udah menyentuh ratusan lah ya. Biasanya kita ngambil tuh 6 sektor. Cuman karena Accord ini bener-bener fresh dari baru, belum pernah diapa-apain sama ownernya, maka 100 juta itu kita lebih banyak di kaki sama eksterior. Jadi untuk interior kita bilang 0 ya, belum sama sekali interior. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke. Terus eksterior deh, yang kata abang ini 100 juta gitu kan. Eksterior seperti yang dilihat, mobil ini tuh sebenarnya basicnya Accord 2008. 2008. Sasisnya berarti CP2 ya? CP2 itu kan berarti generasi Accord setelah CM5 persis kan? CM5 persis. Kalau eksterior seperti apa yang dilihat di gambar, di foto, dari body kit kita custom. Body kit custom, sasket custom, bumper belakang custom. Nah, bumper depan ini kita fresh, memang benar-benar punya Accord CR2 yang facelift. CR2 berarti 2015-14. Kagak, kita yang 2017 akhir. 2017. Iya, soalnya kalau yang 2014 itu kan dia belum pakai grill yang seperti di foto kan. Oke. Nah, dia masih flat. Pokoknya perbedaannya itu cuma di grill dia. Jadi lampunya itu nggak lempeng, ada semacam sikunya gitu. Berarti lampu juga nih yang dirubah. Termasuk lampu. Pokoknya bagian muka itu dari mulai kap mesin kita sentuh, kita custom. Fender kita custom.
Kemudian bempernya juga kita pakai yang 2017-nya. Grillnya itu yang paling drama banget, grill ya. Grill sama lampu bikin drama banget. Ceritain deh gimana deh? Ceritain. Gimana drama yang didapat nih? Kalau drama enaknya nanti aja kali ya, di akhir-akhir kali ya. Oke. Biar gue jelasin dulu nih eksterior nih. Siap. Nah, sembari daripada yang custom fender itu, di situ kita mulai melakukan radius. Radius depan itu kita cuma ngambil 3 cm, untuk belakang kita ambil 6 cm. Jadi 3 lempeng cm rata. depan. Hah? 3 cm depan. 3 cm depan, yang belakang 6 cm. Kemudian seperti biasa, makanan anak modifikasi wet body. Karena harus menyesuaikan sama velgnya. Berapa senti tuh? Berarti udah mulai kaki-kaki nih. Iya. Paling satu lagi ductile kali ya. Ductile kita custom. Ductile custom terus sudah nggak ada lagi. Kaki-kaki. Lu nanya kaki-kaki kan? Iya. Kaki-kaki dong. Kaki-kaki. Kan ini mobil udah mapak banget nih kan. Yeah. Mapak banget, udah ground banget nih. Mm-mm. Kaki-kakinya yang dirubah apa aja sih? Nah, kalau ground clearance memang keinginan si owner. Owner minta kira-kira pada saat balon terisi, airsas terisi, dia nggak mau tinggi-tinggi banget. Katanya sih kalau ketinggian itu jatuhnya apa ya, lowong ya. Lowong tuh apa ya, jarak antara roda sama ruang fender tuh kayak compong banget. Kucing bisa masuk lah ya. Ah, kira-kira gitu. Jadi untuk velg sendiri kita pakai ukuran 11 sama 12,5. Ring? 12,5. Ring 19. Ring 19. Ya, untuk ban depan 245, belakang 285 per 30. Depannya 245 35. Velg pakai apa tuh? Ini velg kita pakai wok. Woknya apa ya? Durandal. Gue lupa. Wok apa sih ini ya? Nanti kita cek lagi deh ya. Sebenarnya sih ini bukan velg dari gua sih. Gua sih pengennya jujur aja bukan begini gitu loh. Apalagi itu banyak dramanya pada saat velg. Ini kan ceritanya kan bukan 12,5 ini ceritanya. Tadinya Dulunya itu 9,5 11. Kemudian dilebarin, yang depan jadi 11, yang belakang dioper ke depan 11, yang 9,5-nya itu kita rubah ke 12,5. 12,5. Gitu. Nah, ketika proses custom itu kita kirim ke Jogja, gue dapat laporan kalau velg ini ternyata udah busuk, udah dempulan, penuh dengan sealer dan kacau lah pokoknya. Jadi butuh waktu lama banget dari pihak Jogja untuk custom white-nya itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kaki-kaki. Kaki-kaki kan masih banyak nih bang. Airsas pakai apa sih? Airsas kita sebut produk sendiri boleh nggak sih? Boleh. Tapi belum gua kasih merek. Gak apa-apa lah ya. Tuh ya kan. Jadi bisa dibilang kita Airsas main impor. Jadi kita juga mau ngasih merek, kayaknya udahlah biarin aja. Kita sebut universal aja. Cuman kita cekokin, kita kawinin sama coilover. Nah, coilovernya kita pakai ISC. Coilover ISC berarti. Coilover ISC terus kita kawinin pakai Airsas yang universal. Siap. Terus selanjutnya trunk setup nih, udah dirubah apa aja nih trunk setup? Trunk setup bagasi kagak ada sih, karena balik lagi lebih ke interior sama eksterior sih untuk mobil ini. Untuk air out nih, Ya. camber berapa nih camber? Minus berapa? Terus caster gitu dimainin nggak nih? Untuk mobil ini awalnya gue pengennya memang chamber. Gue minta pengennya chamber mampus. Kira-kira gue repot di bagian kaki. Gue paling seneng banget gue sebenarnya di kaki. Cuman karena permintaan owner ini kan kebetulan polisi. Polisi. Dia kadang pulang ke Cirebon, kadang berangkat lagi dinas ke Banjar. Dia minta jangan terlalu chamber. Akhirnya yang gue mainin chamber itu gue bener-bener ngandelin arm standar. Cuman baljonnya kita mundurin. Jadi space-nya itu kita mundurin tuh paling cuma 1 cm. Kalau yang lain kan kita kan di arm itu kan selalu dikasih dikasih drat maju mundur ya. Untuk untuk ya buat di setting setupnya tuh bisa chambernya parah banget, bisa enggak banget. Nah kalau ini enggak, jadi arm standar itu baljoinnya kita mundurin 1 cm dan kita paten lagi, kita balikin lagi, kita las lagi. Nah jadi untuk chambernya itu depan paling cuman nggak nyampe 5. Chamber depan 5? Nggak nyampe 5. Minus 5 dong berarti. Ya bisa dibilang lah ya. Nah untuk belakang ya 7 lah. 7. Terus ini kaki-kaki kan termasuknya ekstrim ya bang ya? Iya. Kesulitan dari Accord ini nih apa nih? Kaki-kaki sebenarnya nggak sulit bro.
nggak sulit karena itu balik lagi ownernya nggak mau yang kejam-kejam banget. Terkait ground clearance kita tahu sendiri Accord itu kan memiliki ground yang lumayan menurut gua. Lumayan gampang untuk ngejar groundnya. Mungkin kalau misalkan dicolokin ring 20, nah di situ sasis atas mungkin bisa dijebol. Nah, kalau kita cari-cari kesulitan paling lu tahu arm kan? Ya. Arm itu kan kalau misalkan makin ceper dia makin naik. Makin naik. Kemudian di atas ada tower shock. Tower. Nah, di sekitaran tower shock itu kan si arm tuh makin naik mentok dia. Nah, si tower shock itulah yang kita jebol, kita naikin. Tapi sebenarnya bukan ke tower shocknya, ya sekitaran tower shock itu untuk ngeronggain si arm. Jadi supaya arm itu bebas, nggak mentok, nggak nahan gitu loh. Jadi dia makin naik, jebol dari umumnya. Napaklah si ground, paling kesulitan cuma di situ. Yang kedua satu lagi, ini, lu tahu capit udang nggak? Ya. Shock Accord itu kan ada apa sih? Capitnya gitu kan. Strut force apa namanya Iya. gitu ya. Nah, itunya kita benar-benar bikin ulang dari nol. Bikin drat nggak? Enggak bikin drat kita nggak bikin drat. Paling cuma itu aja kayak kaki. Yang paling sulit justru di eksterior. Apa tuh eksterior? Ya lu bayangin aja ya, dia bukan facelift, tapi dia dirubah ke All New bisa bilang ya, All New Accord ya. All New Accord. CR2 kan berarti udah lain sasis kan. Iya. Jadi di situ bener-bener dicari ukuran yang paling pas, yang paling tepat. Gimana caranya nih si mobil ini ketika jadi dia nggak wagu. Kan ada beberapa misalkan contoh nih ya, contoh ada orang punya Baleno terus lampunya diganti pakai Fortuner misalkan, atau sebaliknya orang punya mobil katakanlah mobil-mobil Kijang lampunya dipakai hardtop ya kan ya. Kadang kan kelihatannya kayak maksain banget. Nah ini tuh sebenarnya kita dibilang maksain karena bukan facelift, tapi dibilang cocok karena seperti yang kita ketahui perbedaan CP2 ke CR2 sebenarnya untuk bodinya gitu-gitu aja, natnya gitu-gitu aja. Makanya bisa dibilang waktu paling panjang tuh kita di muka. Apalagi nanti tuh soal grill, soal lampu itu dramanya gila-gilaan tuh. Siap. Untuk cat pakai apa nih catnya? Cat kita biasa, yang penting kita pakai PU. Kemudian untuk thinner dari mulai awal sampai akhir kita pakai PU. Epoksinya kita pakai Bilcoot. Kemudian apa lagi ya? Pernis. Nah, pernis kita pakai Bilcoot yang 6300. Jadi kita belum pakai HS untuk mobil yang ini. Paling itu. Untuk jenisnya apa ya? Kayak Oreo ya. Oreo. Ya, bisa dibilang Shogun Blue. Metallic Blue. Kita kasih mutiara di sini. Jadi enggak murni enggak murni metalik. Tetap kita kasih sentuhan mutiaranya. Itu aja sih. Untuk ini kan mobil belum 100% jadi ya? Dipaksain jadi lebih tepatnya. Dipaksain jadi. Lebih tepatnya. Dipaksain jadi. Soalnya, Soalnya saya lihat ini kan apa bumper depan aja masih banyak yang kopong gitu kan. Itu kan Iya. berarti masih ada sambutan dari owner gitu kan. Owner si mobil ini nih. Iya. Enaknya sih mulai aja deh ke dramanya nih. Dramanya apa sih gitu. Ini kan dari tadi banyak drama. Gue gitu. sambil ngerokok boleh kali ya? Boleh. Bakarin dong. Banyak drama gitu kan. Boleh Boleh nggak sih di-spill gitu kan dramanya apa gitu? Oke. Drama itu baru kita rasain setelah berjalan setengah tahun drama itu baru kerasa ketika gini. Gue tuh paling benci ketika orang tersebut gak konsisten terkait dengan konsep. Gue udah bilang untuk modif yang paling benar biar cepet, biar gak ada yang dirugikan sana sini, gue bilang itu usahain partnya itu datang semua. Ketika part sudah datang semua baru kita eksekusi. Kalau ini enggak, biarin pokoknya 1 tahun mah kata dia nggak begitu lama dan nggak begitu sebentar. Angka 100 juta bagi dia walk it, sampai nyatanya bisa sampai ke 2 tahun. Nah di sini dramanya. Contoh Mas ya kan ya, Mas Adit nih. Mas Adit mau modif mobil, ditaruh di sebuah bengkel. Kemudian kata si bengkel untuk mencapai lebar 12 lu harus ngastem. Akhirnya di custom. Ketika di custom ya kan, gue wanti-wanti nih. Kalau velg ini datang, lu harus segera datengin si kompresor air sas. Nah kalau air sasnya udah datang, lu minta dikawinin sama coilover, ya lu harus datengin juga coilover ya. Jadi ketika velg itu datang, si air sas dan coilover tuh udah ada gitu loh. Kalau coilover kan kita bukan custom mas, jadi beli itu langsung datang. Air sas juga kita nggak custom, ya kan kita beli baru kemudian datang.
Nah ini ketika velgnya itu udah datang, ya kan, kita colok ke mobil yang seharusnya kita udah mulai setup, ya kan, sudah mulai eksekusi, kita harus beli air sasnya dulu. Nah sedangkan air sas tahu sendiri mas, pemain eBay kan, atau pemain market luar, kita beli tuh bukan 3 hari 3 minggu mas, 1 bulan. Belum lagi digarap pada saat COVID, ya kan, air sasnya belum nyampe. Nanti pas air sas nyampe, coilovernya baru nyusul, bayangin. Makanya buat teman-teman, kalau misalkan mau modif, tolong perhatiin bengkel juga. Jangan karena lu kenal sama pemilik bengkelnya, atau lu satu komunitas sama pemilik bengkelnya, terus lu seenak jidat, lu nitip mobilnya, terus lu bayar icrit-icrit. Lu tau icrit-icrit? Dikit-dikit. Ya dikit-dikit ya kan ya. Gila, itu buat muter susah bro. Itu buat muter susah. Dan ironisnya, ketika kita membutuhkan duit untuk muter, justru kita yang harus minjem ke teman. Belum lagi kalau misalkan minjem ke suatu marketplace, lu tau kan ada marketplace yang minjemin duit gitu. Itu kan kena bunga. Doi ngutang ke gua nggak dibungain, gua ngutang ke mereka dibungain. Ini saran buat teman-teman yang mau modifikasi gitu kan. Iya. Buat ngebangun mobil gitu. Iya. Yang pertama kali untuk disiapkan tuh apa sih gitu? Mindset bro. Mindset Bro, jelas mindset. Lu bayangin, gue nggak menyalahkan pemilik mobil ketika dia bilang, bang gue pengen dimodif paket sekian ratus juta buat turun kontes, ya kan, dan gue mau juara. Lu tau mas, dunia kontes yang umum aja nantilah, ya kan. Semuanya itu selalu yang dikedepankan adalah brand. Setelah brand adalah pengorbanan, setelah pengorbanan baru basic mobil, dan di situ dilengkapi dengan 6 sektor itu kan. Nah kalau mindsetnya seperti itu nggak salah, digarap silakan, ya kan ya. Tapi ketika ada pertanyaan, nanti kalau misalkan pakai air sas aman nggak ya, enak nggak ya? Ya kita bilang aman. Soal enak balik lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi, bisa nggak sih dinormalin lagi tingginya kayak standarnya? Ya nggak bisa, ini udah di radius. Kemudian udah makainya coilover, tinggi semana sih mas coilover? Coba, mending kalau misalkan sok standar. Jadi kalau menurut gue, saran gue yang pertama harus buat teman-teman yang mau modifikasi mobil, yang pertama mindset. Mobil lu mau dipakai buat apa? Kalau lu suka balapan, lu bilang ke bengkelnya, ke konseptornya, ke buildernya, gue main street racing, gue main racing, gue mau main stance murni, gue mau main ekstrim. Nanti baru tuh ketemu duitnya dipersiapkan berapa, kemudian langkah pertamanya apa. Biasanya kalau di bengkel ini kebanyakan stance mas, makanya gue selalu ngeracun ketika mindset udah ketemu, gue selalu ngeracun velg ori. Setelah velg ori, baru tentuin lu mau ke statik apa air sas. Paling itu doang. Nah selanjutnya tinggal gue yang main. Ground clearance itu bagian tuntutan daripada stance ya mas ya. Percuma kita misalkan fender tulip, tapi lah ya kan, kok masih aja tinggi gitu kan. Apa kalau ledekannya orang-orang sini, ya kucing masih bisa masuk, ya kan, kucing masih bisa katanya kan, kawin katanya. Paling itu. Kalau untuk masalah uang nih, mending dipersiapkan dulu atau enggak sambil berjalan aja sih? Gue harus bilang begini, lo harus benar-benar komit sama si bengkel. Yang pertama komit dulu. Bengkel itu ada yang suka maaf ya mas ya, ada yang suka di kredit, ada yang suka di lunasin. Tapi kalau gue pribadi, gue pilih dua-duanya. Lo mau kredit boleh, mau icrit-icrit boleh, lo mau ngelunasin juga boleh. Yang penting ada konsekuensi di baliknya mas. Kalau misal kamu icrit-icrit, jangan pakai waktu. Kemudian jangan melibatkan orang lain, apalagi sampai ibunya kesini lah, bapaknya kesini lah, ya kan ya. Jatuhnya kan, lu nih manja banget ya kan, sebenarnya lu udah bebas belum sih? Mobil ini punya siapa sih sebenarnya gitu loh. Jadi itu mas, balik lagi ya kan ya. Boleh incrit mas. Contoh kan mas, ada kayak misalkan nih mas ya, kita mau beli part-part yang memang di Indonesia sulit didapat. Kadang kebanyakan itu part-partnya justru ada di luar negeri. Otomatis kan mas, nggak mungkin dilunasin. Kita hanya butuh ininya, dia masukin DP dulu. Kita butuh ininya, dia masukin DP dulu. Jadi ya paling enak sih siapin duit di dianya, gitu loh. Bukan pribadi ngelunasin ke bengkel, enggak. Sebenarnya dia duit lunas tuh udah ada, tabungan dia udah cukup. Nah selanjutnya kasih ke bengkel, terus kemudian sistemnya itu nyicil. Kaki-kaki, ya udah main kaki-kaki dulu, jangan yang aneh-aneh dulu. Apalagi kalau misalkan sekalian ya bang, gua bawa nih lampunya.
Sekalian ya bang, gue bawa nih head unitnya, dashboardnya, gue mau ke teman gue mau dilapisin ya kan ya. Nah itu yang bikin ribet mas. Jadi masih mending satu-satu. Kaki-kaki lunas, berdiri, ya kan, sudah duduk manis nih, udah stance banget lah ya kan. Eksterior, body lu mau diapain terserah. Nah setelah itu baru mau dilempar ke interior, mau dilempar ke audio terserah. Nah untuk bengkel gue kan nggak nerima mesin sama audio mas, kelistrikan. Jadi kayak kelistrikan audio sama engine ya kan, wiring gue nggak nerima. Terus terang aja gue manggil mekanik dari luar. Itu paling mas. Oke, segitu aja kali ya. Oke. Segitu aja. Ngomong dong. Apa Ini, tuh? Don't forget to subscribe gitu kan, apa gitu. Haha. Jangan lupa subscribe channel gue. Mudah-mudahan Tam Garage bisa menjadi inspirasi minimal buat modifikator-modifikator di wilayah 3 Cirebon. Yang luasnya umumnya ya buat seluruh Indonesia kali ya. Tanpa mengurangi rasa hormat pada pendahulu-pendahulu modifikator, builder-builder terdahulu. Kita saling support modifikasi Indonesia. Jangan saling menjatuhkan. Edukasi itu perlu untuk mencapai untuk mencapai dunia permodifan Indonesia ini makin dipertimbangkan kali ya. Paling itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Lonceng. Apa nih? Gue mau ngomong apa nih? Untuk mobil ini gue punya slogan. Apa tuh? Slogannya apa tuh? Untuk mobil ini gue punya slogan. Yang pertama, mobil ini gue namain kan Drakor ya, drama akord. Slogan untuk mobil ini disclaimer lah ya. Iya. Sombong aja dulu. Kaya miskin belakangan.